Presiden Joko Widodo kembali melontarkan kemungkinan adanya reshuffle kabinet. Apakah ini memang karena kinerja kabinetnya atau kental karena nuansa politik jelang pemilu 2024? Kita akan bahas lebih dalam dari kacamata media bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Elvan Dhani Sutrisno. Mas Revo, lagi-lagi mulai kencang nih reshuffle karena kan sebenarnya ini isu sudah sejak beberapa bulan yang lalu, apalagi santer setelah ada deklarasi Anies. Sebenarnya situasi apa yang kemudian bisa membuat Jokowi melakukan reshuffle kembali? Iya, seharusnya kita mendengar banyak isu ya terkait dengan ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Dan kemudian disitulah muncul dugaan-dugaan bahwa Nasdem yang sekarang memiliki 3 wakil menteri di kabinet itu akan diganti gitu. Pertama kemudian ada isu juga Pak Jokowi akan menggandeng beberapa partai-partai yang sebelumnya tidak masuk dalam kabinet. Nah itu isu yang belakangan santer didengar. Tapi kita sih begini melihatnya Sarja. Memang ada apakah kemudian reshuffle ini dilakukan untuk melakukan memperkuat koalisi pemerintahan atau sebenarnya Pak Jokowi akan melakukan dalam sisa waktu 2 tahun terakhir memberikan legacy kepada masyarakat luas menyelesaikan mengevaluasi menteri-menteri yang kinerjanya tidak kemudian menggantinya supaya roda pemerintahan berjalan lebih efektif selama 2 tahun terakhir. Nah kita berharap apa yang dilakukan Presiden sebenarnya adalah yang kedua, tidak hanya sekedar menjaga stabilitas politik dari koalisi, tapi juga ada kepentingan lebih besar kepada bangsa. Nah kita kan tahu tahun depan ini tahun 2023 sudah mulai masuk tahun politik di mana kemudian akan muncul calon-calon presiden baru, calon wakil presiden, dan mungkin juga di antara menteri yang duduk di kabinet sekarang juga berniat mencalonkan diri sebagai calon legislator. Nah, memang Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa menteri-menteri yang duduk di kabinet itu tidak perlu mundur ketika maju sebagai capres atau cawapres atau caleg gitu ya. Mereka tetap bisa menjalankan tugasnya. Tapi seperti kita tahu tentu akan ada banyak benturan kepentingan ketika seorang menteri masih duduk menjabat tapi kemudian muncul juga sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, kemudian efektivitas lain apakah dirinya menteri yang bersangkutan tidak fokusnya pasti akan terbelah antara urusan kampanye dengan urusan-urusan keseharian sebagai menteri di kabinet. Nah, itu yang tahun 2023 juga perlu dipertimbangkan oleh Presiden ketika memutuskan apakah akan mereshuffle atau tidak. Karena jangan sampai kemudian pemerintahan itu berjalan tidak cukup efektif karena menteri-menterinya sibuk berkampanye untuk urusan 2024. Nah, akan lebih baik kalau misalkan sejak awal menteri-menteri yang memang berniat maju itu kemudian diganti dengan tenaga-tenaga profesional supaya roda pemerintahan juga efektif. Pilihan kedua memang ada kalau misalkan memang tidak mengganti menteri-menteri yang akan maju itu karena memang secara hukum itu diperkenankan legal untuk menjalankan sebagai menteri dan juga sebagai calon kandidat dalam kontestasi, maka bisa memperkuat juga dengan posisi-posisi kursi nomor 2 di kementerian, dalam kursi wamen yang sekarang juga masih banyak yang kosong. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian Presiden menghitung gitu ya, apakah tetap akan mempertahankan menteri-menteri yang akan maju. Kalau dalam tahun 2014 misalnya dalam kabinet 2014 kan banyak juga menteri-menteri yang tidak maju berkontestasi di pemilu 2014 dan kemudian banyak menteri-menteri yang mundur pada waktu itu sehingga kabinet kan diisi oleh orang-orang yang lain. Sekarang ini yang harus dipertimbangkan oleh Presiden jangan sampai kemudian kabinet ke depan itu tidak berjalan dengan efektif karena menteri-menterinya sibuk berkampanye, kira-kira begitu. Baik, kalau Mas Elvan melihatnya seperti apa nuansanya memang karena adanya keinginan Jokowi menjaga stabilitas politik yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Revo atau memang agar 2 tahun terakhir ini lebih efektif jadi pergantiannya ini sebenarnya by merit atau by kinerja?
Oke, sebetulnya Pak Jokowi, Pak Presiden ini belakangan ini memang menurut saya ya agak vulgar bicara soal Pilpres 2024 ya. Tadi kan ada kode-kode ya kan, kode reshuffle. Sebelumnya ada kode capres rambut putih ya kan. Kemarin ada lagi capres gagal ya kan, ada yang nanti gagal akan ditetapkan istana dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi sekarang sangat terus terang ngomong tentang Pilpres 2024 ini. Kemudian ketika ada isu reshuffle kabinet, wajar saja kemudian banyak pihak yang mengaitkan ini dengan isu yang juga terkait Pilpres 2024. Ya kan, yang muncul sekarang di kalangan ngamat, kemudian politik dari parpol, juga isu reshuffle ini muncul itu kan karena desakan dari partai-partai koalisi. Ya, desakan dari partai-partai koalisinya Pak Jokowi, punya presiden termasuk yang baru masuk ya, terkait dengan salah satu anggota partai koalisi yang mendeklarasikan capres di tengah jalan, yaitu Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Baswedan. Ya kan? Kemudian konon katanya muncul desakan dari partai-partai koalisi agar segera dilakukan reshuffle, karena ini kok main sendiri bahasanya ya, kok mendahului gitu, kita belum kok udah duluan kayak mau mendahului, padahal dia masih Jokowi dan Jokowi belum memberi kita, semacam itu rame sekali isu macam-macam itu. Kemudian karena itu kemudian muncullah isu reshuffle. Tapi kemarin secara mengejutkan beberapa partai memang secara vulgar juga bicara. Kayak PDIP misalnya Pak Jarod Saiful Hidayat dan beberapa tokoh lain kan menyebut bahwa nama menterinya bahkan yang dari Nasdem yang perlu direshuffle. Gitu kan, artinya memang ini sudah desakan tuh kenceng dan terkonfirmasi. Gitu. Nah sekarang tinggal Pak Jokowi mau kemana. Bahwa reshuffle nuansa politik pasti, reshuffle pasti bernuansa politik. Ya, ketika sekarang di tangan Pak Jokowi mau direshuffle atau tidak. Tentu kerangka politik Pak Jokowi tidak akan gegabah mengambil keputusan reshuffle kabinet. Ya, kalau melihat tanggal terdekat Pak Jokowi supaya rabu pun jatuhnya 1 Februari itu. Ya, tapi memang Jokowi tentu tidak akan buru-buru saya rasa, karena perlu banyak yang dipertimbangkan. Apalagi sekarang sekali yang spekulasi tentang kejagoan untuk Pilpres misalnya. Dengan melakukan reshuffle kepada Partai Nasdem, itu kan secara politik membawa implikasi politik kepada Nasdem, akan dapat benefit politik. Bisa-bisa malah Menteri Nasdem mundur loh sebelum direshuffle. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau Surya Paloh merasa tertekan, jangan-jangan malah mundur duluan. Nah kalau mundur duluan yang terjadi malah Pak Jokowi yang membangun legasi ini agak terganggu gitu loh. Seperti malah ngasih angin malahan ke Nasdem dan capresnya gitu kan. Artinya Pak Jokowi saya yakin akan sangat berhati-hati sekali. Kalaupun nanti di reshuffle pasti udah banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah jadi situasi kayak gitu. Jadi kalau mau mengefektifkan pemerintahan menurut saya ya, reshuffle kalau sudut pandangnya itu mengefektifkan pemerintahan, maka copot menteri-menteri yang sekarang calon presiden, begitu saja. Karena kan katanya mengefektifkan pemerintahan. Ya kan, tujuannya untuk kemudian pemulihan pasca pandemi, bangkit cepat, lebih kuat, segala macam. Nah itu kan harus menteri-menteri ini hanya fokus kerja. Gitu. Bahkan di awal-awal itu kan sempat ada isu. Pak, ini isu tentu mudah-mudahan salah ya. Tapi kencang banget di kalangan si bahwa memang beberapa menteri itu boleh untuk menambah, untuk sosialisasi, menambah elektabilitas. Kalau memang kuat gitu nanti boleh tetap lanjut. Tapi kalau ternyata elektabilitasnya nggak naik-naik ya berarti stop. Nah kalau tujuannya untuk itu, untuk mengefektifkan pemerintahan ya sebaiknya memang yang menteri yang nyapres-nyapres yang kerjanya nggak benar ya. Kalau nyapres kerjanya benar lanjut, nggak apa-apa, itu namanya bibit-bibit bagus. Kalau udah nyapres, elektabilitas nggak naik, kerja nggak benar, mendingan dikat sekalian. Nah kalau begitu, plus mungkin nanti ngereshuffle dari Nasdem, masyarakat masih ngelihat tuh objektivitasnya. Jadi jangan sampai reshuffle ini terlalu politik subjektif gitu. Jadi harus benar-benar profesional base gitu. Jadi kalau memang reshuffle ada menteri yang Nasdem kena, parkan dong masa apa yang kurang apa segala macam. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tradisi baru yang bagus. Kalau ada reshuffle ada catatannya begitu. Supaya masyarakat itu tahu bahwa reshuffle itu profesional, bukan hanya politik, begitu saja. Jadi tidak bisa dipisahkan memang dari nuansa politik, namun juga harus hati-hati ya, harus melihat bagaimana kinerja menteri tersebut, seperti itu ya Mas Elvan ya? Harusnya memang biasanya harusnya profesionalisme reshuffle kabinet itu. Tapi ya kalau ada unsur politik, ya tetaplah profesional. Baik. Nah, jadi supaya kan Pak Jokowi juga nggak suka kan dikambing hitamkan. Ya. Katanya nanti ada capres gagal, istana dikambing hitamkan. Parpol gagal, istana dikambing hitamkan. Kalau nggak mau dikambing hitamkan, cara paling benar adalah main dengan fakta data. Ya. Nah itu akan clear betul itu nanti.
Baik, berbicara mengenai kinerja para menteri, kinerja pemerintahan agar 2 tahun ke depan ini lebih efektif, yang tadi juga Mas Revo nyatakan bahwa agar legacy Jokowi ini benar-benar ada. Mas Revo, sebenarnya kinerja pemerintahan atau kinerja menteri-menteri yang mau nyapres lah istilahnya, bagaimana sih Mas Revo? Kalau kita melihat kan negara kita ini termasuk yang cukup survive ya menghadapi pandemi gitu, dan menghadapi terpaan resesi juga relatif cukup baik gitu, walaupun kita juga memang diuntungkan oleh beberapa harga komoditas yang naik cukup luar biasa selama beberapa waktu terakhir ini, dan itu menyelamatkan neraca keuangan kita. Tapi yang jelas memang dalam beberapa hal, beberapa kementerian kita harus mengakui bahwa kinerjanya relatif sangat baik. Beberapa nama-nama yang saat ini disebut juga disebut-sebut dan memiliki popularitas cukup, elektabilitas, dan dalam beberapa survei yang disebut di survei, itu kinerjanya juga cukup bisa dibilang cukup oke gitu ya. Tapi kan kita masih belum melihat apakah nanti ketika memang pada akhirnya mereka yang saat ini masuk dalam radar survei elektabilitas, ketika kemudian benar-benar menjadi calon atau menjadi kandidat, itu apakah masih bisa memiliki waktu cukup untuk menjalankan kepemimpinan di kementeriannya dengan cukup baik. Kalau sekarang kan masih sekedar survei, artinya fokus mereka masih cukup tinggi ya menjalankan kepemimpinan di roda kabinet gitu. Tapi pada akhirnya ketika harus menjalani sebagai kandidat dalam kontestasi, harus berkampanye dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan, apakah roda kepemimpinannya di kabinet cukup efektif. Nah ini kan akan muncul spekulasi lain, karena itulah kemudian harus dihitung betul komitmen dari para menteri-menteri yang akan maju di calon presiden maupun calon wakil presiden ya, karena ada beberapa nama yang cukup santer untuk posisi RI 2. Nah ini yang selayaknya sudah menjadi hitung-hitungan, tidak hanya sekedar hitung-hitungan politis bahwa misalnya mengganti menteri yang dari partai, ini kan isu ya, apakah memang mengganti dari partai Nasdem dan kemudian menggantinya dari beberapa yang disebut-sebut isu lain, masuklah dari beberapa partai misalnya PAN atau Demokrat dan PKS misalnya yang selama ini belum ada di kabinet, apakah seperti itu atau memang komposisinya masih sama seperti sekarang. Ya artinya nuansa politiknya itu bisa dieliminir dengan tadi kalau misalkan ini memang diperhitungkan selama 2 tahun terakhir, maka menteri-menteri yang dievaluasi kinerja buruk itu harus diganti dengan tenaga-tenaga yang lebih profesional, dan mereka yang akan maju dalam kontestasi juga bisa diganti dengan yang lebih profesional. Baik, kalau Mas Elvan, Detikkom melihatnya seperti apa kinerja para menteri di kabinetnya Jokowi saat ini, Mas Elvan? Kalau dilihat dari capaian angka-angka kan memang seperti Pak Jokowi sampaikan kan, kita tumbuh lebih cepat gitu misalnya kan. Kemarin juga Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian kan juga lapor, jadi negara-negara di dunia tuh melihat Indonesia tuh cepat bangkitnya segala macam. Kalau dilihat dari situ kan sebetulnya kalau dari pernyataan Menko kemudian Presiden kan optimismenya tinggi. Saya kira sebetulnya memang kita cukup baik itu bisa bangkit dari pandemi, dan sekarang masyarakat baru merasakan terbebas ya kan dari pandemi, apalagi Pak Jokowi berani bicara kemarin kan, menyampaikan bahwa nanti awal tahun kemungkinan PPKM akan dihentikan misalnya. Artinya kan optimisme ini kan tetap ada gitu. Nah tentang bagaimana para menteri bekerja, sebetulnya yang ada survei soal reshuffle kabinet ya, kemarin baru di launching sama beberapa lembaga. Kemudian masyarakat kan dari situ kelihatan mereka menginginkan reshuffle kabinet. Itu sayang sekali tidak didetailkan survei itu kemudian sektor apa yang kemudian masyarakat pikir perlu direshuffle. Karena dari sudut pandang media kami kan ngikutin ya menteri-menteri yang bekerja, mana yang kemarin kan banyak masalah ya, misalnya terakhir itu kan soal minyak goreng dan langsung direshuffle sama Jokowi kan. Ya reshuffle waktu itu menyelesaikan masalah kan, tidak krisis minyak gorengnya selesai. Kemudian
ada apa lagi reshuffle gitu kan. Nah sekarang masalahnya di mana? Ya kan situasi sekarang ini kan semuanya fokus kepada pemulihan ekonomi ya kan, pemulihan ekonomi. Nah kalau kemarin sinyal-sinyal Pak Jokowi terakhir, Jokowi itu menyinggung-nyinggung soal penghijauan. Ya. Mungkin karena itu juga kemudian Pak Jarod Saiful Hidayat kemudian memention nama Menteri KLHK ya, Menteri Pertanian soal reshuffle kabinet. Saya kira kayak gitu itu. Kalau ini media melihatnya sih ini cenderung politik sebetulnya sih. Karena kalau dari kinerja ya kita harus buka satu persatu. Dan sekarang kami sedang melakukan riset gitu sebetulnya tentang membreakdown ini gitu dengan tim riset kami gitu. Dan kita akan tunggu ya Mas Elvan bagaimana keputusan Presiden kita Joko Widodo mengenai reshuffle ini. Kita akan nanti bersama. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detikcom Elvan Dhani Sutrisno telah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Warga ibu kota mengisi libur Natal dengan mengunjungi kawasan Kota Tua dan Taman Mini Indonesia Indah. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.